Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita bertemu lagi di dalam kuliah teknologi, masih di dalam seri ICT 4D. Hari ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai sektor-sektor pengembangan yang mungkin dilakukan sebagai implementasi dari ICT 4D, Information Communication Technology for Development. Setelah sebelumnya kita belajar tentang teknologi building block, teknologi-teknologi yang potensial yang diambil oleh ICT Playbook sebagai teknologi yang di-highlight. Ada power, ada mobile devices, connectivity, Internet of Things, cloud computing, analytics, social media, digital services, smart system, dan 3D printing. Di dalam video-video sebelumnya kita sudah melihat apa yang menjadi potensi dari masing-masing teknologi ini. Ada kekuatan apa di dalamnya? Power, kita tidak bisa berlepas diri darinya. Baik itu kemudian kita akan menggunakan power grid dari jaringan listrik misalnya, atau kemudian kita mencari solusi-solusi alternatif, menggunakan solar panel misalnya, atau menggunakan windmill misalnya, atau berbagai macam yang lain, yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk memberikan power kepada perangkat-perangkat teknologi kita. Setelah kita memerlukan itu. Kemudian ada mobile devices, connectivity, dan lain sebagainya, termasuk IoT yang perkembangannya luar biasa. Dari potensi-potensi yang ada, dilengkapi pula dengan tantangan, challenges. Apa saja yang kemudian menjadi tantangan-tantangan untuk tidak mengatakan itu sebagai hambatan tentunya. Apa saja yang membuat kita tertantang untuk memberikan solusi, untuk memberikan sebuah alternatif, sehingga teknologi-teknologi ini menjadi sesuatu yang useful bagi orang-orang di sekitar kita. Dari opportunity dan challenges itu kemudian kita akan bisa memunculkan rekomendasi-rekomendasi kepada setiap stakeholder yang nanti akan berkait dengan ICT 4D. Siapa-siapa saja yang nantinya akan kemudian menjadi aktor di dalam implementasi teknologi di tengah masyarakat. Aktor utama tentu masyarakat. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita berempati kepada masyarakat, melihat betul apa yang sejatinya diperlukan oleh masyarakat. Ada dua pendekatan bottom up dan top down, yang tentunya kemudian secara dinamis kita bisa kemudian memanfaatkan dua pendekatan tadi dan menyesuaikan bagaimana situasi yang ada di lapangan. Yang dari sana kemudian kita akan bisa melihat bagaimana user-centered design itu akan betul-betul membantu kita untuk bisa memberikan solusi yang tepat sasaran kepada masyarakat di sekitar kita. Yang tentu berbicara mengenai ICT 4D, dia akan berkaitan dengan banyak aktor di tengah masyarakat. Masyarakat itu sendiri, kemudian government, kemudian industri, kemudian media, dan lain sebagainya yang kita pernah diskusi mengenai itu di pentahelix dan triple helix. Nah, dari potensi-potensi teknologi yang ada ini, kita kemudian berpikir, apa yang kita bisa manfaatkan dari keberadaan teknologi ini hari ini untuk masyarakat kita, untuk government kita, untuk industri kita, untuk media kita, dan segala macam aktor yang ada di dalamnya. Apa yang potensial bagi mereka? Goal apa yang kita inginkan agar mereka bisa peroleh? Apa problem yang hari ini menjadi tantangan bagi mereka? Bagaimana potensi-potensi teknologi ini bisa memberikan solusi kepada setiap tantangan yang kemudian mereka hadapi. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam ICT Playbook ada beberapa sektor yang penting bagi kita untuk masukkan di dalam radar agar kemudian kita dapat mencoba merumuskan, memulai untuk memberikan solusi sejak dini kepada masyarakat di sekitar kita. Livelihood, agriculture, health, education, water, sanitation and power, infrastructure, disaster relief, governance and human rights, environment, protection, and cross cutting. Ada beberapa yang ada di sini yang kemudian nantinya menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Hajat hidup orang banyak. Yang kemudian
kita pahami bagaimana tekanan ekonomi luar biasa, terutama di masa pandemi ini, yang saya yakin kemudian setiap negara memiliki challenge-nya masing-masing, termasuk negara dunia ketiga, seperti Indonesia misalnya. Tentang mata pencaharian menjadi problem, tentang ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi problem, tentang banyak hal hari ini kemudian tampak menjadi tantangan yang luar biasa berat bagi kita semua. Nah, berbicara tentang teknologi, kita ingin sebelum masuk ke masyarakat, teknologi ini harus coba dirumuskan sebaik mungkin menyesuaikan dengan goal yang diinginkan. Apa saja goalnya? ICT Playbook dia mengacu pada SDGs, Sustainable Development Goal yang diset oleh United Nations. Anda di dalam slide ini dapat melihat apa saja yang menjadi target mereka. Apa sih primary related goal dari mereka terkait dengan development sektor yang ada di kiri masing-masingnya. End poverty, promote sustain inclusive, sustainable economic growth misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dari sini kemudian kita akan bisa melihat, oke, dari G1 sampai G17, goal 1 sampai goal 17, kita akan bisa melihat apa sih yang sebenarnya diinginkan. Dan nantinya akan bisa mengolah ide-ide kita, inspirasi-inspirasi yang barangkali muncul di tengah-tengah kita, apa yang kita bisa kemudian tawarkan, apa yang kemudian kita bisa berikan solusi kepada mereka. Oke, katakanlah misalnya ada disaster relief. Goalnya apa di sana? G11 dituliskan make cities and human settlement inclusive, safe, resilient, and sustainable. Tentang bagaimana kemudian sebuah pemukiman itu aman, dia bisa mampu bertahan, terbebas dari disaster, ya, yang kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur. Apa yang kemudian kita bisa tawarkan untuk mewujudkan yang semacam itu di dalam konteks disaster relief? Seperti yang kemudian kita pahami, Indonesia hidup di Ring of Fire, yang tentu kemudian dinamika geologis di Indonesia luar biasa. Mulai dari gempa, tektonik, juga kemudian aktivitas-aktivitas vulkanik, Merapi, Semeru, dan gunung-gunung yang lain yang kemudian kita sering dengar kabarnya beberapa waktu terakhir ini. Apa yang kemudian kita bisa tawarkan untuk mewujudkan masyarakat yang aman misalnya? Masyarakat yang kemudian mampu memberikan kesempatan kepada kehidupan alam semesta untuk berbenah. Sebuah situasi yang kemudian kita memberikan kesempatan untuk katakanlah Merapi mengeluarkan apa yang mestinya dikeluarkan misalnya. Bagaimana kemudian kita bisa memunculkan teknologi-teknologi yang bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang hidup di lerengnya untuk kemudian bisa menempatkan diri dengan baik. Mengungsi dengan sesuai waktunya misalnya, atau evakuasi dalam situasi darurat yang cepat misalnya, early warning system misalnya, dan lain sebagainya. Yang itu semua kemudian kita ingin coba dekati dengan teknologi. Salah satu yang menarik di sini adalah agriculture. Kita mencoba menilik bahwa Indonesia used to be a agricultural based nation gitu ya. Negara yang pernah berbasis pertanian gitu. Yang saya nggak tahu hari ini apakah kemudian masih mendapatkan dukungan penuh atau tidak, ataukah kemudian petani ini justru malah mendapatkan satu situasi yang berat. Kita bisa lihat dan nilai di sekitar kita barangkali, tetapi sebuah potensi yang luar biasa bagi negara ketika dia bisa mandiri secara pangan. Ya, sehingga penting bagi semua stakeholder yang berkaitan dengan agriculture ini, ada government, ada farmer, ada societies, ada industri, segala macamnya. Itu kemudian duduk bersama untuk kemudian merumuskan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kemudian kita
terdikotomi, jangan sampai kemudian kita menjadi individu-individu yang silo, yang kemudian hanya mampu memikirkan sektor masing-masing dan keuntungan masing-masing. Dalam bahasa Arab, barangkali Anda bisa nanti searching, browsing, googling gitu ya. Roksumaliyah, ya, silahkan cek apa itu. Yang barangkali itu menjadi problem hari ini. Salah satu dari problem yang tampaknya problem yang luar biasa besar gitu ya. Nah, kita ingin mencoba melihat dalam perspektif ICT atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, apa yang kita bisa tawarkan. Kalau melihat dari SDGs, tujuan dari keberadaan sektor agriculture ini yang pertama adalah end hunger. Bagaimana kemudian kita melihat sebagian negara itu masih struggling untuk bisa memunculkan situasi yang aman secara pangan bagi warganya. Ya. Food security menjadi challenge. Bagaimana kemudian ini semua bisa diberikan solusi, urusan pangan ini aman, nutrisi cukup, dan sustain. Yang kemudian dari sini kita mencoba berpikir kemudian, apa yang kita bisa lakukan. Tentunya tidak cukup hanya effort secara individu. Semua stakeholder yang berkaitan dengan itu harus turun, harus mampu melihat, harus mampu menilai. Lengkap dengan segala keterbatasan dan challenge yang ada tentunya. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai farming, ada banyak challenge. Di mana kemudian kita melihat farming ini dia bervariasi mulai dari scaling yang luar biasa besar, ya, enterprise, sampai kemudian family farms. Sebuah pertanian atau peternakan atau industri kecil yang dikelola oleh keluarga. Yang kemudian kita akan bisa melihat itu sebagai sebuah usaha dari mereka untuk bisa memenuhi hajat hidup mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk memenuhi amanah dari Tuhannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, kita coba melihat dari tabel ini. Saya memilih dari 1, 2, 3, 4, 5, memilih stakeholder businesses. Anda dapat kemudian nanti menilik lebih lanjut stakeholder yang lain. Kita ingin melihat ada sektor apa sih berkaitan dengan bisnis ini, kemudian apa sih yang menarik dari sektor itu gitu. Nah, berkaitan dengan bisnis ini goal-nya macam-macam ya kan. Ada yang goal-nya betul-betul ingin bagaimana bisnis ini providing something kepada societies ya. Sampai kemudian bisnis yang dia do not really care about societies gitu ya. They are care about their goal itself gitu. Mereka hanya care kepada perusahaan dan keuntungan perusahaannya, ada yang semacam itu. Nah, provide sector specific commercial services and products. Nah, di dalam bisnis ini kemudian ada keinginan untuk mencukupi kebutuhan dalam segala bentuknya. Yang tentu kemudian perusahaan nggak ingin rugi gitu ya, nggak ingin rugi kecuali kemudian perusahaan negara yang kemudian ada keinginan dari negara untuk mencukupi kebutuhan dari rakyatnya. Bukan rugi sebenarnya, tetapi cost itu terbebankan kepada anggaran belanja negara sebagai sebuah usaha dari negara untuk memberikan kecukupan kepada rakyatnya. Nah, di dalam goal untuk providing something ke society tadi, contoh-contohnya yang pertama adalah family farms, kemudian large agro enterprises, tadi agriculture yang dia scalingnya gede gitu ya. Kemudian ada health clinic, major hospitals, mini grid entrepreneurs, on-grid energy providers, dan lain sebagainya. Yang kemudian dari setiap yang ada di sini ini, di dalam ICT Playbook kita akan bisa melihat ICT applications apa saja yang kemudian dipropose atau potensial atau possible untuk kemudian masuk di dalam bisnis-bisnis ini. Yang pertama adalah access information services that affect market opportunities. Bagaimana kemudian akses ke informasi
ada layanan yang betul-betul memberikan dukungan kepadanya, ya, yang kemudian nantinya layanan informasi itu akan memberikan efek kepada satu, katakanlah misalnya pembukaan pasar misalnya ada potensi-potensi pasar misalnya, dengan keterbukaan informasi kita menjadi bisa mengakses informasi tentang pasar komoditas tertentu misalnya. Ini menarik. Dan ICT dia punya potensi untuk melakukan itu. Kemudian reduce market transaction cost. Kita mengetahui bagaimana kemudian yang namanya komoditas dia akan memiliki distribution cost yang luar biasa. Anda akan bisa melihat bagaimana mata rantai komoditas itu sedemikian panjangnya. Yang tentu kemudian semakin panjang mata rantai komoditas yang saling bertaut, itu akan memunculkan cost yang lebih besar. Makin panjang rantainya, makin besar kemudian cost yang kemudian kita akan melihat hasil akhirnya adalah harga barang yang sedemikian tinggi di ujung rantai. Nah, ada potensi dari teknologi informasi dan komunikasi untuk kemudian paling tidak mengurangi panjangnya mata rantai itu, untuk tidak mengatakan bahwa mata rantai harus diputus. No. Tentu rantai distribusi itu diperlukan. Tetapi kemudian ketika rantai distribusi itu dibuat lebih efisien, maka kemudian cost-nya akan dapat dikurangi. Anda akan bisa membayangkan bagaimana kemudian sayur misalnya berasal dari farmer, berasal dari petani. Sayur itu ketika sudah sampai ke pasar, berapa kenaikan harganya Anda akan bisa bayangkan. Belum lagi ketika panjangnya rantai itu kemudian memberikan kesempatan kepada sebagian orang untuk memainkan harga misalnya. Memberikan kesempatan kepada sebagian orang untuk menimbun barang misalnya. Ini yang kemudian nantinya akan memunculkan masalah yang besar masyarakat. Sehingga menarik kalau misalnya petani bisa langsung berhubungan dengan customer misalnya, dengan dipropos sebuah aplikasi misalnya, yang tadinya distributor bisa 5 atau 6 tahap gitu ya, 5 atau 6 tingkat, sekarang tinggal 1 atau 2. Sudah lumayan, luar biasa. Kemudian ada potensi yang berikutnya, link to new market. Ya, ICT memberikan kesempatan kita untuk bisa membuka pasar. Anda bisa lihat salah satu video dari channel, bukan sebuah endorsement ya, tetapi saya mengapresiasi video-video dari tim Capung ya. Anda bisa cek nanti di YouTube bagaimana kemudian memberikan kesempatan kepada kita, orang-orang yang tidak berinteraksi langsung dengan farmer misalnya, untuk mendapatkan sebuah insight. Oh, ternyata ada satu opportunity yang luar biasa dari ICT untuk membuka pasar bagi petani kambing misalnya, peternak kambing misalnya. Peternak kambing tradisional yang biasanya mereka hanya mampu mendistribusikan kambing ke kampung-kampung di sekitarnya, kecamatan-kecamatan yang di sekitarnya, dengan adanya teknologi kemudian memungkinkan bagi mereka untuk bisa mengirimkan atau menjual produknya keluar pulau yang awalnya tidak memungkinkan. Ini salah satu efek dari adanya ICT yang masuk kepada bisnis. Luar biasa. Anda kemudian nantinya akan bisa belajar banyak dari contoh-contoh yang semacam itu. Belum lagi tambak udang misalnya. Bagaimana tambak udang harus dikelola dengan profesional karena ada sensitivitas dari udang-udang yang dipelihara di tambak. Bagaimana kemudian mereka sensitif terhadap pH, bagaimana kemudian mereka sensitif terhadap suhu, bagaimana kemudian dua parameter yang mereka sensitif itu kita harus monitor dengan baik. Muncullah kemudian teknologi IoT dan lain sebagainya. Ya.
Optimize business processes and use of resources to improve profitability and reduce negative social and environmental impact. Nah, ini yang kemudian menarik untuk kita senantiasa improve, lakukan improvement di bidang terutama di dalam bisnis ini. Bagaimana kemudian resources atau sumber daya yang kita miliki itu betul-betul bisa memberikan satu efektivitas di dalam memunculkan benefitnya, memunculkan profit, memunculkan satu keuntungan bagi perusahaan untuk kemudian keuntungan ini nantinya dapat memunculkan suatu kondisi masyarakat yang aman secara ekonomi. Tentu tidak hanya bagi ownernya, tetapi semua stakeholder yang berkaitan dengan owner tersebut. Nah, dari sektor interest ini kita ambil salah satunya adalah bisnis. Kita akan coba lihat bagaimana ketika kita masuk ke dalam salah satu topik, misalnya sedikit lebih dalam mengenai agriculture. Bagaimana dengan topik yang lain? Itu menjadi tugas kita semua untuk kemudian mencoba melihat, menekuni satu persatu, termasuk Anda sekalian yang menyimak video ini. Bagaimana di dalam agriculture? Apa sih yang kemudian diperlukan oleh petani yang kita bisa nantinya fasilitasi dengan ICT? Karena ada kebutuhan petani yang ICT nggak bisa masuk secara langsung. Apa misalnya petani butuh pupuk, oke. ICT nggak bisa produksi pupuk nih. Kita harus kemudian berbicara dalam konteks yang lain. Bagaimana distribusi pupuk yang potensial meminimalisir kartel misalnya. Sehingga ketika pupuk itu sampai ke petani betul-betul harganya terjangkau misalnya. ICT bisa masuk, tapi produksi pupuknya sendiri nggak bisa. Ya kan? Apa yang kemudian kita bisa lihat? Oh, ternyata petani dia ada butuh varietas unggul, bibit unggul untuk tanaman yang dia akan tanam. Padi misalnya, bagaimana kemudian padi bisa memproduksi bulir-bulir yang lebih banyak setiap tangkainya misalnya, dibutuhkan varietas unggul nanti di sana. Nah, siapa yang mengembangkan itu? Pusat riset pertanian di mana tuh yang memproduksi yang semacam itu? Ada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang tampaknya menarik dan potensial luar biasa. Kalau itu bisa dikembangkan luar biasa, itu bisa didistribusikan dengan baik kepada petani, tentu kemudian produksi padi menjadi relatif aman. Ya. Petani dia memerlukan informasi-informasi mengenai bagaimana cara tanam bibit tanaman tertentu yang dia bisa menghasilkan kualitas tinggi dengan pupuk kimia yang dibatasi misalnya. Oh, ternyata diperlukan kondisi tanah tertentu misalnya. Informasi-informasi semacam ini kan bagi petani tradisional relatif kemudian susah diakses, kecuali jika ilmu itu kemudian dibawa oleh penutur, dibawa oleh orang-orang dari dinas pertanian misalnya untuk kemudian diajarkan kepada petani. Itu baru kemudian sampai. Itu tradisional. Tentu kemudian kita mesti mempercepat hadirnya informasi kepada mereka. Hari ini kita melihat bagaimana mobile phone betul-betul influencing people luar biasa di banyak bidang tentunya. Bagaimana kemudian memanfaatkan mobile phone ini agar kemudian petani menjadi literasinya lebih modern misalnya, literasinya lebih bagus, mendapatkan teknologi-teknologi yang luar biasa, mendapatkan bibit-bibit yang luar biasa misalnya. Yang hari ini Anda akan bisa melihat bagaimana petani-petani muda dengan teknologi yang luar biasa berimplementasikan dan hasilnya luar biasa juga. Ini menarik gitu. Ya kan? Terlebih jika nanti bisa diintervensi dengan teknologi informasi yang lebih intensif gitu. Optimal times to plant, fertilize, weed, and harvest. Ya, berkaitan dengan jenis tanaman tertentu, dia memiliki tipikal tertentu. Yang antara satu daerah dengan daerah yang lain, sangat mungkin kemudian adjustment itu diperlukan. Penyesuaian itu diperlukan. Di mana informasinya? Bagaimana kemudian kita akan bisa menggali profit
dari bibit-bibit yang kemudian potensial. Ini yang menarik untuk terus dikembangkan. ICT bisa masuk nggak? Bisa banget gitu ya. Dari pola distribusi bibitnya, kemudian dilengkapi dengan informasi cara tanamnya, kemudian dilengkapi dengan bagaimana perhitungan kualitas tanahnya, perhitungan kebutuhan air dan lain sebagainya. Ya kan? Ini yang ada di sini ini masing-masingnya adalah faktor-faktor yang menjadi potensi bagi kita untuk mengambil salah satunya kemudian menawarkan, hey bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang fasilitasi supaya kami punya beras di dapur, ya kan? Apa yang bisa kita bantu? Dari semua yang ada di sini ini Anda akan bisa bicara banyak hal, IoT terutama, ya, Internet of Things. Bagaimana Anda menawarkan alat-alat bikinan Anda yang proven, high quality untuk mereka. Oh, ternyata untuk soil condition-nya bisa kemudian terlihat di layar misalnya. Bagaimana weather-nya bisa predictable dengan memanfaatkan perhitungan-perhitungan atau prediksi-prediksi weather dari stasiun cuaca di sekitar petani misalnya. Kemudian di-compare dengan kecepatan angin, di-compare dengan kondisi supply air di sekitar lokasi dan lain sebagainya. Possible nggak itu dilakukan? Possible, luar biasa. Bagaimana dengan penyimpanan datanya? Letakkan di cloud misalnya. Luar biasa. Ya. Berbagai macam teknologi bisa kita kombinasikan untuk menawarkan solusi. Yang ini tampaknya menarik bagi Anda sekalian untuk kemudian berpikir. Ambil satu topik dari yang ada di sini, kemudian coba pikirkan. Apa benefitnya? Coba pikirkan. Teknologinya seperti apa? Coba pikirkan. Komposisinya seperti apa? Coba pikirkan. Arsitekturnya seperti apa? Coba pikirkan use case-nya seperti apa. Menarik kemudian kita menantang pemikiran kita untuk kemudian memberikan solusi bagi masyarakat di sekitar kita. Termasuk kemudian bagi government yang semacam ini beneficial sekali. Bagaimana informasi dari petani bisa betul-betul terrekapitulasi dengan baik, terisi dengan baik, terotomasi begitu, kemudian nantinya dapat rekapitulasi datanya dipelajari oleh Dinas Pertanian misalnya, sampai kemudian nantinya akan muncul dashboard dijadikan sebagai sumber informasi untuk memfasilitasi petani. Luar biasa. Semua akan bisa bermain di sini. Yang di dalam potensi-potensi yang luar biasa tadi, berbagai macam teknologi bisa kita apply, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang terlihat, mulai muncullah sebuah rumusan dari aktor yang kita sebut sebagai petani. Itu apa sih yang kita perlukan? Oh, farmer dia memerlukan innovative production and natural resource management practices. Oke. Bagaimana kemudian kita bisa membuat apps tentang itu misalnya? Siapa saja aktor yang akan terlibat? Garis-garis merah ini akan bisa Anda jadikan sebagai guideline. Oke. Government butuh apa? Government must be able to rapidly collect and process information misalnya. Bagaimana kemudian informasi bisa dikoleksi, bisa dikumpulkan dengan cepat, sehingga rekomendasi-rekomendasi akan betul-betul bisa muncul dengan lebih cepat. Terlebih ketika berkaitan dengan disaster misalnya, terkait dengan volcanic activities misalnya, atau kemudian berkait dengan banjir misalnya, berkait dengan segala macam, itu kemudian ketika informasi-informasi itu bisa dikolek dengan cepat, akan bisa diberikan alert yang as early as possible kepada petani misalnya ketika mereka berkaitan dengan itu. They also need feedback on the level of community satisfaction with those services misalnya. Bagaimana nih dari layanan-layanan yang diberikan pemerintah? Apakah kemudian ada sesuatu yang Anda masih perlukan? Apakah kemudian ada sesuatu yang government mesti lakukan lebih lanjut? Misalnya, feedback itu diperlukan. Aliran informasi bagaimana? ICT bisa bantu nggak? Tentu kemudian ICT bisa bantu. Kemudian tawarkan. Dari banyak potensi yang ada, ini loh aku bisa bantu ini loh aku bisa bantu itu. Bagaimana jika R&D itu bisa dilakukan di akademisi,
kemudian hasil R&D itu diproses di industri, kemudian dibuat atau diproduksi teknologi secara massal oleh industri, kemudian government bisa membantu mengorkestrasi ini semua sehingga masyarakat mendapatkan benefit dengan pricing yang as low as possible misalnya. Dari situ kemudian nanti benefit profitnya akan betul-betul bisa dipush luar biasa, lebih besar, berkali lipat begitu, sehingga kemudian semua masyarakat akan bisa mendapatkan benefit. So, teknologi akan kemudian bisa masuk kemana saja. Kita sudah mengambil salah satunya adalah di agriculture, farming gitu ya, yang Anda kemudian bisa mengolah di topik-topik yang lain. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung nanti di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.